yang lagi melanda dunia sekarang ini. Di Amerika Serikat lagi diuji obat anti Ebola yang kita sebut dengan remdesivir. Remdesivir ini sebelumnya digunakan untuk sebagai antivirus penyakit Ebola. Tetapi dia mempunyai kesamaan-kesamaan yang sistematik untuk mengobati penyakit coronavirus COVID-19. Nah, landasannya adalah karena remdesivir ini memiliki suatu rantai protein yang mempunyai ikatan kerja dengan yang disebut dengan RNA polymerase chain reaction. Apa itu? Yaitu suatu prinsip di mana antivirus remdesivir ini mempunyai kekuatan untuk memotong mata rantai replikasi virus, khususnya virus RNA. Dan kita ketahui coronavirus COVID-19 ini adalah tipe virus RNA. Dalam subvirologi kita sebut dengan grup 4. Nah, berdasarkan itulah maka dilakukan uji coba atau uji klinis terhadap pasien-pasien yang ada di Amerika. Dan ternyata dari banyak manifestasi pasien tersebut memberikan hasil yang signifikan, berarti signifikan positif. Efek yang dilihat adalah bahwa pasien yang mengalami pneumonia akibat COVID-19, yang paru-parunya mengalami masalah, sesak napas, kemudian sistem peredaran darahnya juga bermasalah, ternyata dengan memberikan remdesivir ini terhadap pasien, pemberiannya secara intravena pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit, yang dilakukan di New York Hospital dan di beberapa tempat di Amerika yang pasiennya kurang hampir sampai detik ini sudah hampir 6.000 pasien yang diuji coba. Dan hasilnya luar biasa. Keluar biasanya itu ada 3. Pertama, dia menurunkan efek mukos yang ada di paru-paru. Kelihatan pasien yang pneumonia awalnya masuk dengan sesak napas, dia mengalami perbaikan. Yang kedua, perbaikan klinisnya, demam dan sebagainya menurun. Dan yang paling bagus juga kita lihat dalam hal pada saat pemeriksaan apa yang kita sebut dengan pemeriksaan darah lengkapnya. Dia mengalami perbaikan. Nah, ketiga faktor ini sehingga dalam uji klinis remdesivir ini menjadi obat yang cukup signifikan atau cukup bagus untuk melawan coronavirus disease tipe 19 ini. Nah, hal lain yang saya ingin jelaskan bahwa kita ketahui bahwa penyakit umumnya COVID-19 ini disebabkan, kematiannya itu disebabkan dengan 3 faktor kelihatannya. Pertama, mengalami apa yang disebut dengan acute respiratory distress syndrome atau gagal pernapasan yang diakibatkan karena strom neutrophil yang menyebabkan tingginya faktor mukos, dan karena itulah maka mengalami gagal pernapasan. Yang kedua adalah pasien yang menggunakan yang terinfeksi ini kelihatannya dalam faktor mengalami clot atau arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah, dan akhirnya pembuluh darahnya berkompensasi melebar. Dan yang ketiga, pasien-pasien hasil otopsi itu menunjukkan adanya trombosis di pembuluh darah. Nah, dengan konteks itulah maka kita berharap dengan pemberian remdesivir atau obat antivirus ini yang sudah diuji klinis dan sedang berlangsung sekarang ini dengan menghasilkan hal yang bagus, bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi drug of choice atau obat pilihan untuk mengobatin apa yang kita sebut dengan penyakit COVID-19 ini. Bayangkan COVID-19 sudah melanda dunia dengan luar biasa sampai dengan
lebih 2 juta penduduk dunia, dan di Amerika sendiri sudah hampir 700.000 penduduk Amerika, dan sudah puluhan ribu di Amerika meninggal, dan di dunia sudah ratusan ribu. Nah, selain remdesivir ini, dilakukan juga uji klinis yang hubungannya dengan apa yang disebut dengan hidroksikloroquine. Hidroksikloroquine ini sebelumnya adalah obat-obat yang kita sebut dengan obat anti malaria. Obat anti malaria itu reseptor kerjanya adalah ini sebetulnya obat untuk menghindari atau melawan efek malaria. Tapi kan malaria dengan virus berbeda. Namun di lain sisi, dalam pemeriksaan dalam uji klinis ribuan pasien, baik di dataran Cina, di beberapa tempat di dunia termasuk di Amerika, juga menunjukkan hal-hal yang berarti untuk perbaikan efek klinis. Yaitu hidroksikloroquine ini mempunyai efek yang bermanfaat untuk meningkatkan, memperbaiki kondisi vital tubuh pasien yang mengalami atau menderita infeksi coronavirus. Namun ada beberapa efek samping dari obat hidroksikloroquine ini, misalnya hipoglikemia, pasien bahkan bisa mengalami aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi oleh karena itu pemakaiannya harus terbatas. Nah, apa yang saya ingin sampaikan dari 2 contoh uji klinis yang dilakukan di Amerika dan di beberapa tempat di dunia ini, bahwa untuk melawan COVID-19 ini, bukan hanya kita bisa menemukan obat baru, apalagi vaksin sekarang juga lagi dilakukan berbagai uji klinis untuk vaksinasi. Tetapi yang paling penting dilihat bahwa sebetulnya banyak potensi untuk mendapatkan obat-obat baru dari obat sebelumnya. Contohnya remdesivir dan hidroksikloroquine itu berdasarkan kinetikanya sudah dipahami, dinamik obatnya sudah dipahami, efek sampingnya juga sudah dipahami, sehingga dengan demikian bisa loncat langsung pada uji pada manusia, tidak perlu pada melalui preklinis. Sementara kalau obat baru yang belum ketahuan, itu harusnya harus lewat uji preklinis, uji toksisitas, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua, apa yang terjadi di dunia ini lewat pandemi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.